HP banyak digunakan, banyak isu beredar tentang radiasi yang ditimbulkan oleh HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik. Hai teman-teman semuanya, di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik bolak-balik. Nah, bab selanjutnya kita akan belajar tentang energi elektromagnetik. Nah, energi elektromagnetik itu adalah energi yang merambat tidak memerlukan medium atau zat perantara. Energi elektromagnetik yang merambat di dalam suatu gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Selanjutnya ada sifat gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama merupakan gelombang transversal, yang kedua merambat dalam ruang hampa, yang ketiga mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu terjadi perubahan medan magnet maupun medan listrik yang berlangsung secara terus-menerus. Baik, ada manfaat gelombang elektromagnetik yang pertama itu adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik yang lebih panjang dari radiasi inframerah. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, gelombang radio memberikan manfaat yang begitu banyak. Hanya saja kita tidak dapat melihatnya, karena memang gelombang radio tampak tidak kasat mata, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Ada manfaat gelombang elektromagnetik atau gelombang radio, yaitu berguna untuk mengirimkan informasi yang menjadi frekuensinya. Selain itu, ada berbagai manfaat lain yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu memberikan sinyal pada smartphone atau handphone, dan yang kedua sebagai sinyal utama pemancar radio, dan yang ketiga memberikan sinyal pada sensor visi, dan yang keempat mengoptimalisasi kinerja, dan yang kelima yaitu membantu kerja satelit. Adapun pemanfaatan radiasi elektromagnetik yang ketiga yaitu sinar inframerah. Inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang sekitar 700 nm atau lebih panjang dari cahaya tampak. Inframerah pertama kali ditemukan oleh Herschel pada tahun 1800. Herschel menemukan bahwa semakin mendekat ke arah warna merah, maka semakin meningkat suhunya. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan dalam sistem sensor, remote TV, kamera tembus pandang, dan alat komunikasi jarak jauh. Adapun dampak negatifnya yang pertama yaitu memicu timbulnya kabut putih yang menyebabkan kerusakan pada retina. Yang kedua, seperti sinar putih yang menyebabkan kegatalan, menimbulkan kanker kulit, dan memicu adanya pendarahan dini. Dan yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai 800 nanometer dan frekuensinya sekitar 10 pangkat 15 Hz. Cahaya tampak memiliki spektrum dari frekuensi terkecil hingga terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil yaitu merah, jingga, hijau, kuning, biru, dan ungu. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar matahari merupakan sumber sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 10 hingga 100 nm dan memiliki frekuensi 10 Hz 15 Hz hingga 10 Hz 16 Hz. Meskipun sinar ultraviolet dari matahari dapat membantu menghasilkan vitamin D, namun sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel kulit manusia apabila terpapar terlalu lama oleh sinar ultraviolet ini karena mampu menembus kulit manusia. Nah, adapun pemanfaatan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan pada nomor atom maupun massa atom.
Nah, selanjutnya manfaat dari sinar gamma. Adapun manfaat dari sinar gamma yang pertama di bidang kesehatan. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi pada alat-alat kedokteran. Yang kedua di bidang pertanian. Sinar gamma digunakan pada rekayasa genetika yaitu penyinaran pada bibit unggul. Yang ketiga di bidang industri. Sinar gamma digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa, mengawetkan makanan, mendeteksi material yang cacat. Ding 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 dong.